Kalau saya mau bikin konten, oh ini caranya, langkah-langkahnya. Saya masih pantengin, saya masih latihan pakai pola ini. Nah, nanti mungkin sebulan saya latihan pakai pola ini, apa yang terjadi? Bulan depan mungkin udah jauh lebih gampang bikin. Nggak usah pakai ini, udah terinstall di pikiran saya. Oke teman-teman, ada pertanyaan lagi kah? Atau mungkin Pak Dodi mau sharing apa lagi nih Pak? Berkaitan dengan konten. Apalagi ya? Oh ya, mungkin ini aja nih teman-teman ya. Ketika teman-teman baru ngebikin konten dan apalagi baru pertama kali tahu tentang Aisyah, kemudian di hari pertama belajar, hari kedua ingin menerapkan, dan kemudian ternyata formulanya belum ketemu, belum bisa 100% mengaplikasikan, kemudian patah semangat. Nah, ini yang harus teman-teman pahami, ada yang namanya kurva belajar. Contohnya ketika misalnya Mbak Sasa bisa naik sepeda nggak? Bisa. Bisa naik sepeda? Bisa naik sepeda pakai satu tangan? Bisa sekarang. Sekarang bisa ya. Mbak Sasa bisa sepeda usia berapa? Usia sekitar 4 tahun, 3 tahun. Usia 4 tahun sampai 3 tahun ya. 3 sampai Ya, kebalik, Mbak. 4 3 tahun sampai lah 4 ya. tahun. Kalau sepeda roda 4 tahun lah. Oke, 4 tahun lah. Oke, Mbak Sasa baru bisa belajar sepeda usia 4 tahun. Pada usia 4 tahun sudah bisa lepas satu tangan? Nggak bisa, bahkan sepedanya Nah. masih sepeda roda 4. Oh, hanya masih bisa sepeda roda 4 aja. Oke. Nah, waktu naik sepeda, Mbak Sasa bisa sepeda roda 2. Usia berapa? Usia mungkin 4 tahun setengah kali ya Pak ya. 4,5 tahun. Bisa naik sepeda roda 2 ngelepas satu tangan, pakai satu tangan. Usia berapa? Usia SD sekitar 6,5 tahun, 6 tahun, 6,5 tahun. Sekitar 6,5 tahun ya. Oke. Nah, sebetulnya itulah yang saya sebut dengan learning curve. Artinya ada kurva untuk belajar yang dimana pada tahap awal ya masih sering jatuh, masih bisa cuma roda 4. Nggak ada yang bagus dan sempurna di awal pertama kali mencoba. Ya. Tapi kalau sudah jatuh naik sepeda, kemudian nggak mau mencoba, kemudian mengatakan pada diri sendiri bahwa saya ternyata nggak bakat naik sepeda. Besok nggak bakal naik sepeda dan sampai hari ini Mbak Sasa nggak bakal bisa naik sepeda. Itu tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa pikiran ini nggak ada batasnya. Batasnya pikiran ya pikiran itu sendiri. Jadi hati-hati ketika kita akan belajar sesuatu dan ternyata nggak bisa langsung besoknya, ya wajar karena itu baru pertama kali dipelajari. Toh, sebentar nih, saya ambilin kertas nih, bukti nih, saya kasih bukti. Ini buat teman-teman supaya teman-teman paham ya bagaimana cara saya, mudah-mudahan teman-teman bisa terinspirasi. Ketika saya mau bikin konten, awalnya saya bikin konten, itu apa ide yang terlintas langsung saya tulis. Ya, apa yang terlintas langsung tulis, apa yang terlintas langsung tulis. Apa yang terjadi, konten ini nggak ada planningnya. Artinya ketika ingat ya dibikin, kalau nggak ingat ya nggak dibikin. Gitu. Kemudian sampai saya tertantang, pokoknya harus rutin 1 minggu 2. Sekarang sudah mulai saya tingkatkan 1 minggu 7. 1 hari 1 artinya. Nah ini nggak mungkin lagi pakai metode yang lama, yang spontanitas. Maka saya harus pakai gimana nih caranya supaya saya bisa ini konsisten. Bahkan bisa dijadwalkan. Nah mulailah saya mencari cara, kalau gini, kalau saya pribadi, saya coba 1, 2, 3, 4 kali, kemudian berhasil, saya melakukan refleksi diri, itu mencari polanya. Saya cari polanya dulu. Dan biasanya memang ini agak lama nih. Yang paling lama sebetulnya mencari polanya. Ini polanya gimana ya? Pola cara saya sendiri berpikir. Ini kok saya bisa temuin konten ini, kok saya bisa nulis headline ini, kok saya bisa nemuin ide ini, kok saya bisa nulis kayak gini gimana? Itu saya ngerefleksi, tanya sama diri sendiri. Akhirnya ketemulah formula. Ya, Ini yang masih saya pakai untuk diri saya sendiri. Oh, jadi selama ini saya nulis formulanya gini toh. Oh, jadi selama ini saya bikin konten, patternnya begini polanya. Akhirnya pola itu saya bikinlah sebuah tulisan. Yang dimana agar saya sendiri paham, bukan untuk memahamkan orang lain dulu.
untuk memahamkan saya, untuk mengulang pola itu supaya kuat polanya, supaya itu jadi bisa saya seperti Mbak Sasa saat ini bisa naik sepeda dengan satu tangan gitu. Caranya gimana? Ya latihan, nggak ada cara lain. Makanya sampai saya print nih. Kalau teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah pola saya gitu. Nih pola. Ini pola saya, ini pattern saya. Ini pola saya. Dan kalau saya bikin konten, ini saya taruh depan. Kalau saya mau bikin konten, oh ini caranya, langkah-langkahnya. Saya masih pantengin, saya masih latihan pakai pola ini. Nah, nanti mungkin sebulan saya latihan pakai pola ini, apa yang terjadi? Bulan depan mungkin udah jauh lebih gampang bikin. Nggak usah pakai ini, udah terinstall di pikiran saya. Nah, ini kalau teman-teman pengen langsung nih, pengen langsung bisa, dia kagak ada rumusnya. Nggak ada. Semua harus ada prosesnya. Makanya kenapa kita dilahirkan dalam waktu 9 bulan di perut ibu, ya karena ngajarin semua itu ada prosesnya. Kagak ujuk-ujuk hari ini dapat positif, besok langsung lahir gitu. Ada prosesnya 9 bulan gitu. Dan kita itu makhluk yang berproses kok. Gitu ya. Jadi ini buat teman-teman, kalau teman-teman mempelajari sebuah ilmu, sebuah knowledge baru, pengetahuan baru yang dimana itu baru dipelajari, baru diketahui hari itu, dan besok belum bisa, itu wajar, ya, itu wajar. Jadi bukan berarti besok nggak bisa dilakukan, kemudian formulanya salah atau andanya yang geblek, bukan gitu. Tapi ya memang karena baru tahu ya harus belajar, sabar gitu. Itu ya teman-teman ya. Oke, memang jadi kuncinya itu adalah teman-teman harus mau berlatih terus, belajar terus untuk bisa ngebuat konten itu dengan sesuai banget dengan apa yang jadi konsumennya si postingan itu gitu ya.